Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Untuk video ini saya akan berbagi soal latihan kelas 4 tema 9 subtema 3 dan 4. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Langsung saja kita ke soal latihan kelas 4 tema 9 subtema 3 dan 4. Kita masuk ke materi PPKN KD 3.2. Nomor 1. Yang merupakan kewajiban sebagai warga negara adalah A. Mengeluarkan pendapat, B. Persamaan hukum, C. Mengikuti pendidikan dasar, D. Memperoleh hidup layak. Jawabannya adalah C. Mengikuti pendidikan dasar. Yang A, B, C itu bukan kewajiban, melainkan hak sebagai warga negara. Kita ke nomor 2. Kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 adalah A. Ikut serta dalam pembelaan negara, B. Menghormati hak asasi manusia, C. Menjunjung hukum dan pemerintahan, D. Tunduk terhadap undang-undang. Jawabannya adalah A. Ikut serta dalam pembelaan negara. Jika yang B. Menghormati hak asasi manusia terdapat pada pasal 28C ayat 1. Yang C. Menjunjung hukum dan pemerintahan terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang D. Tunduk terhadap undang-undang terdapat pada pasal 28 ayat 2. Kita ke nomor 3. Kewajiban kita terhadap sumber daya alam adalah A. Melakukan reboisasi, B. Menebang pohon di hutan, C. Memanfaatkan hasil pertanian, D. Menggunakan minyak bumi untuk BBM. Jawabannya adalah A. Melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Kita ke nomor 4. Yang merupakan hak manusia terhadap sumber daya alam adalah A. Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, B. Melakukan pemupukan pada lahan tanam, C. Menggunakan air untuk mandi, D. Menghemat penggunaan air. Jawabannya adalah C. Menggunakan air untuk mandi. Kita ke nomor 5. Aktivitas yang termasuk kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga lingkungan adalah A. Membuat hutan lindung, B. Melaksanakan kerja bakti, C. Memakai kendaraan ramah lingkungan, D. Melakukan kegiatan reboisasi. Jawabannya adalah A. Membuat hutan lindung. Kita ke nomor 6. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan untuk memenuhi A. Kebutuhan manusia, B. Kesulitan ekonomi, C. Kekayaan masyarakat, D. Kepentingan politik. Ini jelas ya, jawabannya A, untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.3. Nomor 1. Penulisan hasil wawancara sebaiknya menggunakan kalimat titik-titik. A. Asing. B. Efektif. C. Daerah. D. Tidak baku. Jawabannya adalah B. Efektif. Nomor 2. Kalimat berikut yang tepat untuk mewawancarai seorang penemu teknologi sederhana di bidang pertanian adalah titik-titik. A. Bapak yakin temuan Bapak akan bermanfaat bagi pertanian. B. Kalau teknologi sederhana semacam itu, kapan Bapak bisa maju? C. Mengapa teknologi pertanian yang Bapak pikirkan? D. Sejak kapan Bapak menekuni masalah teknologi di bidang pertanian? Jawabannya adalah D. Sejak kapan Bapak menekuni masalah teknologi di bidang pertanian? Kita masuk ke nomor 3. Titik-titik Bapak memanfaatkan energi panas. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pertanyaan di atas adalah titik-titik. A. Siapa. B. Di mana. C. Bagaimana. D. Kemana. Jawabannya adalah C. Bagaimana. Kita ke nomor 4. Tahap pewawancara memperkenalkan diri dan mengemukakan maksud serta tujuan wawancara disebut titik-titik. A. Tahap inti. B. Tahap pembukaan. C. Tahap persiapan. D. Tahap penutupan. Jawabannya adalah B. Tahap pembukaan. Nomor 5. Pertanyaan dalam wawancara disusun berdasarkan titik-titik. A. Keinginan wawancara. B. Tingkat kesulitan wawancara. C. Tujuan wawancara. D. Manfaat wawancara. Jawabannya adalah C. Tujuan wawancara. Nomor 6. Saat wawancara, bahasa yang digunakan sebaiknya titik-titik. A. Ilmiah. B. Santun. C. Tidak baku. D. Baku. Jawabannya adalah D. Baku. Saat wawancara, bahasa yang digunakan sebaiknya menggunakan bahasa yang baku. Kita masuk ke materi IPA KD 3.5. Nomor 1. Kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja disebut titik-titik. A. Energi. B. Energi matahari. C. Energi manusia. D. Energi listrik. Jelas ya, jawabannya A. Energi. Nomor 2. Gerakan air terjun yang mengalir deras merupakan salah satu contoh bentuk perubahan energi titik-titik. A. Energi gerak menjadi listrik. B. Energi gerak menjadi panas. C. Energi panas menjadi gerak. D. Energi panas menjadi listrik. Jawabannya adalah A.
energi gerak menjadi energi listrik. Yang B, energi gerak menjadi panas, contohnya adalah menggosok-gosokkan telapak tangan kita. Yang C, energi panas menjadi gerak, contohnya kertas yang dibentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin yang menyala. Yang D, energi panas menjadi listrik, contohnya adalah setrika listrik, kompor listrik, microwave, dan lain-lain yang menghasilkan panas menjadi listrik. Kita ke nomor 3. Perubahan energi yang terjadi pada briket batu bara adalah titik-titik. A, kimia menjadi panas. B, gas menjadi panas. C, panas menjadi gas. D, panas menjadi kimia. Jawabannya adalah B, gas menjadi panas. Nomor 4. Radio merupakan contoh alat elektronik yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi titik-titik. A, bunyi. B, gerak. C, panas. D, cahaya. Jawabannya adalah A, bunyi. Kalau radio itu energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Sedangkan yang energi listrik menjadi energi gerak, contohnya adalah pemakaian dinamo. Yang C, energi listrik menjadi energi panas, contohnya seperti tadi ada setrika, microwave, kompor listrik, dan lain sebagainya. Yang D, energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu rumah, televisi, HP, dan lain sebagainya yang bisa berpijar atau bercahaya. Kita ke nomor 5. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terdapat pada kegiatan titik-titik. A, bertepuk tangan. B, mengeringkan rambut. C, menyetrika pakaian. D, membuat jus. Jawabannya adalah A, bertepuk tangan. Yang mengeringkan rambut itu biasanya energi listrik menjadi panas saat memakai hair dryer. Yang C, menyetrika pakaian juga energi listrik menjadi energi panas. Yang D, membuat jus itu energi listrik menjadi energi gerak. Nomor 6. Energi bunyi ditimbulkan oleh titik-titik. A, listrik. B, reaksi kimia. C, getaran. D, pembakaran. Jawabannya adalah C, getaran. Kita masuk ke materi IPS KD 3.1. Nomor 1. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi titik-titik. A, sumber daya alam hayati dan non-hayati. B, sumber daya alam industri. C, sumber daya alam dapat diperbarui. D, sumber daya alam logam. Jawabannya adalah A, sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nomor 2.
Salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah titik-titik. A. Emas. B. Batu kapur. C. Batu bara. D. Udang. Jawabannya adalah D. Udang. Sumber daya alam yang dapat diperbarui biasanya terdapat pada tumbuhan dan hewan. Kita masuk ke nomor 3. Sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dan pembakaran pada industri batubara adalah titik-titik. A. Batu bara. B. Biji besi. C. Ulat sutra. D. Kerang. Ini jelas ya, yang ditanya batu bara berarti jawabannya tetap batu bara. Nomor 4. Di bawah ini yang merupakan sumber daya alam bukan logam adalah titik-titik. A. Kaolin. B. Pasir besi. B. C. Bauksit. D. Gas bumi. Jawabannya adalah D. Gas bumi. Yang ketiganya A, B, C ini tetap logam. Kita masuk ke nomor 5. Hasil perkebunan yang dimanfaatkan sebagai obat malaria adalah titik-titik. A. Sawit. B. Kina. C. Tebu. D. Karet. Jawabannya adalah B. Kina. Nomor 6. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tersebar secara titik-titik. A. Merata. B. Terbatas. C. Terpusat. D. Tidak merata. Jawabannya adalah D. Tidak merata. Kita masuk materi terakhir SBDB KD 3.2. Nomor 1. Lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan tempo larghetto sehingga harus dinyanyikan dengan kecepatan titik-titik. A. Cepat sekali. B. Semakin cepat. C. Agak lambat. D. Perlahan-lahan. Jawabannya adalah C. Agak lambat. Yang A. Cepat sekali biasanya menggunakan tempo allegro moderato. Yang B. Semakin cepat menggunakan tempo andantino. Yang D. Perlahan-lahan biasanya menggunakan tempo andante. Nomor 2. Tanda tempo allegrismo menunjukkan bahwa sebuah lagu dimainkan dengan titik-titik. A. Cepat dan girang. B. Lebih cepat. C. Sangat lambat. D. Makin lama makin lambat. Jawabannya adalah B. Lebih cepat. Yang A. Cepat dan girang biasanya menggunakan tempo allegretto. Yang C. Sangat lambat biasanya menggunakan tempo largo. Yang D. Semakin lama makin lambat menggunakan tempo larghissimo. Kita ke nomor 3.
Nada pertama yang menjadi dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada disebut titik-titik. A. Nada. B. Nada dasar. C. Tempo. D. Paranada. Jawabannya adalah B. Nada dasar. Nomor 4. Tempo sebuah lagu harus kembali ke tempo semula setelah beberapa kali mengalami perubahan. Artinya, lagu tersebut menggunakan salah satu tempo perubahan, yaitu titik-titik. A. Rit. B. Retard. C. AT. D. Asel. Jawabannya adalah C. AT. Yang rit adalah biasanya semakin lama semakin lambat. Yang B. Retard biasanya perlahan-lahan tetapi semakin lambat. Yang asel itu artinya semakin cepat. Kita ke nomor 5. Contoh lagu yang menceritakan tentang lingkungan alam adalah titik-titik. A. Desaku yang kucinta. B. Dua mata saya. C. Gugur bunga. D. Syukur. Jawabannya adalah A. Desaku yang kucinta. Nomor 6. Berdasarkan jenisnya, tangga nada dasar dikelompokkan menjadi 3, yaitu titik-titik. A. Dasar, natural, berkeras. B. Dasar, berkeras, bermol. C. Natural, berkeras, bermol. D. Natural, bermol, dasar. Jawabannya adalah C. Natural, berkeras, dan bermol. Yang natural artinya tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Berkeras artinya digunakan untuk menambah nada setengah. Bermol digunakan untuk menurunkan nada setengah. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.